Ini 80% barista-barista baru tuh pada bilangnya pengen ngopi gratis sambil dapat duit ngopi gitu. gratis sambil dapat duit. Terutama ketika seorang Gen Z memutuskan menjadi barista tuh kira-kira jenjang karirnya gimana? Apakah ada peluang yang seterbuka itu atau apakah cuman ya kayak tadi aku mau nongkrong dapat kopi gratis. Itu. Oke. Selamat sore sahabat Kopi Nako. Kembali lagi kita dalam segmen Pojok Ngopi nih by Jogja Coffee Hub. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spektakuler. Barista yang menjadi barometer barista Gen Z di Yogyakarta. Halo Sabda. Berlebihan banget. Oke. Kita udah lama kenal. Betul. Tapi aku kepo. Ya boleh tuh, boleh. Kenapa nama Instagram kamu Sabda.Euforia dan kamu di circle skena kopi dipanggil Sabda Euforia? Oke. Ayo jawab jujur. Oke, jadi teman-teman kenalin ya. Kenalin nama aku tuh aslinya Afrik Hidayat. Cuma nama panggung, keren banget ya udah. Nama panggung. Jadi biasa, nama panggungku. Nama panggungku tuh Sabda Euforia. Itu alasannya sebenarnya doa atas diri sendiri. Aku berharap kalau sabda itu kan sakral gitu ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedap. Nah, kayak segala yang diucapin sama Rasulullah itu kan biasanya sakral dan hal-hal yang baik. Aku berharap banget apa yang aku ucapin tuh bisa membawa hal-hal baik gitu. Dan euforia kan biasanya lebih mengarah ke suasana yang tenang, nyaman. Jadi kayak dari ucapanku yang berharap baik itu tadi bisa ngasih suasana yang tenang juga. Gitu Mas. Berarti itu awalnya cuman dari doa ya? Iseng. Iseng. Itu baru aku cari jawaban. Berarti ini ya improvisasi ya. Oke. Pakai nama Sabda dari kapan ini? Sabda itu sebenarnya udah lama dari 2000 berapa ya? Karena aku suka nulis sebenarnya Mas. Oh suka nulis. Iya Mas Bambum, aku tuh lumayan suka nulis. Terus biasanya anak-anak puitis kan nyari nama pena nyari gitu nama, ya. Iya. Nama panggung. Akhirnya aku tulis Sabda Euforia dari 2023. Terus ada nama temanku tuh Bill Audrix. Bill Audrix kalau nonton. Bill Audrix, iya. World Coffee Judges. Iya, World Coffee Judges. Tahu. Oke. Itu dia manggil aku Sabda kemana-mana. Karena dia lupa namaku tuh Afrik. Oh. That's why akhirnya namaku dikenal Sabda. Sabda di gitu. Circle skena kopi nih ya. Amin. Oke, nah ini kemarin tuh denger ya. Aku kan follow Instagram kamu. Lihat story kamu bulan berapa ya kemarin? Desember. Kamu angkat piala gak sih? Alhamdulillah. Angkat piala. Alhamdulillah. Selamat ya. Itu apa? Piala apa itu? Jadi itu piala, kalau dibilang piala karena juara 4 ya teman-teman. Tapi kan dapat piala. Dapat piala itu lomba Bandung Brewers Cup. Iya, Bandung Brewers Cup diadain sama Manual Brew Community di Bandung, di Sumarekon Bandung lokasinya. Itu alhamdulillah aku dan tim dapat peringkat 4. Peringkat 4. Oke. Iya. Itu kamu di tahun keberapa jadi barista mencapai titik kamu dapat nomor 4 di Bandung Brewers Cup yang cukup beken di skena kopi Indonesia ini? Kalau serius di industri kopi kayaknya baru 5 tahunan. Tapi kalau misalnya starting jadi barista tuh dari 2019, jadi 7 tahunan lah udah. Dari 2019. Iya. Berarti kamu masih ngalamin pesen filter kopi Mas P61. Ya kan? 2019 masih kayak gitu kan? Enggak, kalau 2019 awalnya tuh aku kepo kan. Iya, kepo. Mahasiswa baru masuk kuliah gitu kan, pengen ngerasain ke coffee shop nyobain kopi gitu. Kopi ya. Karena biasanya kan ke Burjo harga murah cuma serentengan Nescafe gitu kan ya. Nah, terus aku pengen nyobain, ternyata mahal tuh kan. Iya. Gila mahal banget, aku kaget lah. Terus ngelihat ada espresso. Itu kopi pertamaku guys. Kopi pertamaku tuh espresso. Bentar. Kamu beli espresso karena kepo atau karena harganya paling murah di menu? Karena murah. Karena murah kan. Oke. Tapi waktu itu kalau Mas Dewa kamu nonton ini, ada nama baristanya Mas Dewa. Mas Dewa. Iya, aku akan mengingat nama itu karena dia yang ngenalin aku cara minum espresso yang benar tuh kayak gimana. Karena di awal aku minum tuh kayak ini jahe cok. kayak jamu deh. Aku kira cara minum kamu dengan trik akal bulus. Apa tuh? Mas minta air es. Alias Americano custom. Enggak ya. Oke. Awan. Gitu. Awal mulanya 2019 tuh jadi barista karena minum espresso. Kepo Terus akhirnya ya udah magang di coffee shop itu.
sampai sekarang akhirnya jadi barista. Sampai sekarang jadi barista. Iya. Dan mungkin titik tertinggi pencapaian kamu sebagai barista adalah kemarin ya, Bandung Brewers Cup ya. Mungkin ya. Mungkin. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Mungkin. Oke. Itu di titik Bandung Brewers Cup kan kamu tadi ngomong udah 5 tahun serius di industri kopi ya, Betul. Sabda ya. Oke, itu kamu pas mencapai titik aku serius kompetisi nih. Nah, itu di tahun keberapa? Dan bisa gimanain proses ceritanya? Oke. Gimana itu? Awalnya itu kan aku 2020-an itu kan sering ikut fun battle tuh. Fun battle. Cuma fun battle kan ya trodon gitu kan. Karung 3. Aku belum kenal tuh yang namanya ada Indonesia Brewers Cup, ada Indonesia Barista Cup gitu kan. Yang notabene memang serius presentasi jelasin soal teknik seduhnya, teknik serving ke juri-jurinya. Hospitality-nya. Betul, aku belum kenal tuh. Tahun 2021 aku kenal sama namanya Mas Julio. Mas Julio. Iya. Sosok siapa lagi itu Afrik? Banyak banget sosoknya. Iya, banyak banget sosok. Oke, lanjut. Dia nanya waktu itu, kamu pengen ikut kompetisi nggak? Oh, pengen banget. Jiwa kompetitifku tuh terpacu lah waktu itu. Terpacu. Terus disaranin ikut namanya Brewers Cup gitu kan. Jadi dia presentasi, kita jelasin konsepmu tuh apa, temamu itu apa, teknik seduhmu kayak gimana, kopi yang kamu bawa gimana. Kita buat 3 sajian, 3 black coffee gitu ya, filter coffee 3 dengan beans yang sama, dengan metode yang sama, ke 3 juri yang berbeda. Itu experience yang baru dan akhirnya yang baru. Aku semangat sih Itu akhirnya. pertama kali kamu tahu yang namanya open service di dunia kopi. Betul. Ya kan open service kan Betul, namanya open ya, service, ilmu ya, oke. Ketika pertama kali open service, hal apa yang membuat kamu akhirnya di yang momen pertama tadi ya, yang membuat kamu akhirnya wah, sepertinya ini jalan ninjaku. Jadi sebenarnya aku suka banget yaping ya. Oh, Aku suka banget yaping dan enggak kelihatan kok. jadi waktu open service itu kan pengalaman pertama. Deg-degan, belum ada pengalaman. Temen juga masih dikit banget, relasi masih dikit. Ngelihat peserta yang lain, ternyata ketika aku dulu mikirnya harus menang nih gitu kan. Iya. Ya siapa yang mau lomba tapi nggak mau juara gitu kan. Iya. Ya. Nah, tapi ternyata setelah aku ngelihat evaluasi, jadi setelah kompetisi, setelah presentasi, setelah pengumuman, kita tuh ada namanya debrief. Ya, debrief itu jadi skor-skor kita secara keseluruhan. Skor sheet-nya itu ya. Skor sheet. Itu dibagiin ke peserta. Dan ternyata titik balikku itu adalah ngelihat omonganku tuh tervalidasi atau enggak sih gitu. Dan momen pertama aku kompetisi ternyata enggak tervalidasi gitu. Masih inget gak berapa skornya? Aduh lupa lagi. Itu rendah banget. Aku peringkat 15. Peringkat 15. Itu region Jogja. Itu dulu Bantul Coffee Championship. Oh, Bantul Coffee Championship. Mainnya di kabupaten dulu ya. Mainnya di kabupaten Bantul lagi. Tanda. Oke. Itu dapat skor. Iya 200 berapa lah, rendah sih. Rendah ya. Iya. Dibandingin yang sekarang ya. Sekarang berapa emang yang kemarin Bandung Brewers Cup? Kemarin itu 290 berapa gitu. Masih 200-an. 290. Lumayan sih tapi lumayan. Nomor satunya berapa? Aduh lupa 300-an. 300-an. Lumayan sih. Akhirnya ya cuman 10 atau berapa. Dan cakep guys. Oke. Nah ini sekarang ya ngomongin perbaristaan ya. Aku ngeliat tuh perbaristaan di kalangan Gen Z itu asik, Gen Z. semakin membabi buta. Betul. Semakin banyak Gen Z yang bercita-cita sebagai barista. Udah jadi lifestyle ya. Aku nggak tahu ya itu karena apa ya. Tapi kan aku pribadi kan juga barista. Bener. Kalau aku dulu sebagai Gen Z jadi barista tuh ya karena kebutuhan. Iya karena kebutuhan. Karena kebutuhan terus pada akhirnya kok asik terus barulah kita ngulik. Nah ini aku ngelihat ketika sangat banyak sekali Gen Z ingin menjadi barista ini. Nah ini kira-kira menurut kamu gimana ini? Pandangan kamu itu kira-kiranya karena apa atau seperti apa? Oke, kalau aku ngelihatnya ya sebenarnya karena kebutuhan ngopi pertama. Kebutuhan ngopi. Kalau rata-rata kan aku juga sempat kayak nge-training terus nge-training beberapa lah. Terus aku tanyain alasan jadi barista tuh apa gitu. Dan ini 80% barista-barista baru tuh pada bilangnya pengen ngopi gratis sambil dapat duit ngopi gitu. Gratis sambil dapat duit. Terutama after covid kan ya. After covid itu kan coffee shop makin melonjak. Makin menjamur. Ada WFC kan ya sebenarnya. Work from coffee shop. Work from coffee. Betul. Ya. Nah, jadinya kebutuhan untuk ngopi kan semakin tinggi. Coffee shop di Jogja, coba deh sekarang setiap gang pasti ada coffee shop kan ya.
Iya, setiap gang tuh setiap 5 langkah. Aku tambahin. Bener. Dan Iya. setiap coffee shop kan pasti nyari barista. Benar. Nyari barista jadinya secara demand kebutuhan barista jadi meningkat kan. Dan mau nggak mau akhirnya salah satu mungkin kerja paruh waktu yang paling gampang dicapai sama seorang mahasiswa tuh jadi barista sih sejauh ini yang aku tahu ya. Iya Karena sih. kamu nggak perlu jadi orang yang profesional dan kamu pasti diajarin sama Benar, tim R&D yang benar. udah ada di coffee shop, Sama ada head bar. trainer. Betul. Headbarnya biasanya, Betul, headbarnya. head barnya langsung kan. Jadi kayak kenapa sekarang Gen Z itu banyak banget jadi barista? Karena itu adalah pekerjaan yang paling bisa dicapai gitu loh. Semua orang ya gitu. Karena mungkin ketika proses masuknya ya nggak sesusah itu dan Sebenarnya iya sih. ya dan juga dari segi waktu mungkin cukup peluang ya. Betul. Bisa shift malam, Terutama di siangnya Jogja, kuliah. yang aku tahu ya di Jogja tuh lumayan fleksibel sih rata-rata Benar pekerjaannya bisa gitu. request jadwal dan lain-lain Betul. gitu. Iya. Tapi nih, Mm-mm. oke Po. Pandangan seorang Sabda Euforia ya mengenai banyaknya barista Gen Z di industri. Ini gimana? Konteksnya positif atau negatif menurut Sabda? Ada positifnya, ada negatifnya sih. Apa tuh? Kalau Spill, positifnya, spill. kalau positifnya, oh ya, diinfoin mic-nya kurang dekat guys, ternyata guys. Makasih. Info penting. Gak biasa pegang mic soalnya. Lanjut. Positifnya menurutku adalah daya saing. Pertama, daya saingnya untuk orang-orang yang lumayan serius di industri ini, kayak orang-orang yang pengen kompetisi, orang-orang yang pengen ngambil jenjang kerja gitu. Itu lumayan kompetitif. Jadinya kita saling bersaing secara positif. Baik secara value, secara apa yang kamu pelajari, knowledge, itu bakal sangat bersaing. Tapi negatifnya menurutku adalah semakin kesini banyak yang mulai meremehkan kerjaan barista sih. Baik barista itu sendiri gitu. Contohnya kayak banyak barista yang pada males-malesan untuk nyari tahu nih product knowledge. Product knowledge. Iya, sesimpel ya. kamu di coffee shop sekarang pasti ada tuh yang namanya menu leciti. Kamu nggak tahu leciti kamu tuh kayak gimana rasanya, kan itu salah satu langkah yang jelek ya menurutku ya. Kayak itu product knowledge gitu. Iya. Sesimpel kamu air putih kamu pakai brand apapun kamu harus tahu gitu. Karena itu salah satu product knowledge. Tapi sekarang banyak banget aku jumpain barista khususnya Gen Z itu pada Gen Z, males untuk belajar iya. product knowledge Product gitu. knowledge. Iya. Ya karena mungkin aku nggak tahu ya. Ini benar apa enggak? Apakah itu ada kaitannya dengan tuntutan industri yang pengen segera semuanya cepat? Benar. Ya nggak sih? Ada kaitannya nggak menurut kamu? Mungkin karena kita Gen Z kebiasa untuk semuanya instan ya. Ya, Sorry batuk guys. Rata-rata kayak kita sekarang udah banyak banget dimanjain sama fasilitas gitu kan ya. benar. Terutama di menu pun biasanya udah dijelasin panjang lebar. Iya. Sehingga hal itu juga yang menuntut barista, bukan nuntut sih sebenarnya. Kayak ngebuat barista tuh males untuk menjelaskan karena kan udah ditulis di buku gitu kebanyakan ya kan. Oke. Jadi nggak ada tuntutan buat kayak ngulik atau apa kita. Betul. Sorry Sesimpel nih, Frik. pemahaman. Kita kan ngomongin barista, ngomongin kopi. Kayaknya Iya. nggak afdol deh kalau kita nggak sambil ngopi. Oh boleh banget. Boleh banget. ya. Ini kita lagi di Kopi Nako Di kebetulan. kopi Nako, Iya. Kamu pesen apa nih? Aku tadi pesen es kopi sayang. Es kopi sayang. Es kopi sayang. Spesial Valentine gitu ya. Iya. Es kopi sayang. Untuk teman-teman aku ngucapin selamat hari Valentine ya. Karena kita hari ini syutingnya tuh di tanggal 14 Februari. 14 Februari. Aku gak ngerayain gitu. Single. Oke. Kita ngopi dulu. Terus Boleh. kita lanjut lagi. Boleh, ngobrolin boleh. kopi. Nih guys. Enjoy. Nih nama IG-nya Segar sekali. kopinako.rumah sangrai. Jangan diiniin lah. Wajib. Emang segar sekali es black di sore hari. Oke lanjut. Kita di mana tadi? Sampai sampai- products knowledge barista Betul, Gen Z. iya. Oke. Jadi Harus tampakin. ya mungkin pesen ya buat barista Gen Z minimal belajar Minimal. product knowledge. Kalau sekarang kan banyak yang bilang harus belajar kalibrasi, harus belajar soal kopi Arabica, Robusta tuh kayak gimana. Ya, Kalau kalian susah di situ, kalian pelajarin dulu deh. Misalnya ini es kopi sayang ya. Aku percaya barista-barista di Kopi Nako itu at least mereka tahu nih es kopi sayang itu pakai madu dan mereka tahu tuh madunya apa dan karakter madunya kayak gimana. Sesimpel kayak gitu guys. Jadi kayak kalau kalian susah untuk mempelajari as a basic knowledge yang sangat-sangat dasar, ya udah apa yang kalian jual kalian harus tahu apa gitu. ingredientnya, Betul. terus rasanya seperti apa. Iya. Minimal ngicip lah, minimal Betul, ngicip ikut betul. R&D gitu ya. Iya. Oke, nah Gitu. ngomongin coffee knowledge nih. Ah. Nah,
produk knowledge aja tadi beberapa ada miss. Apalagi coffee knowledge. Nah ini gimana ini Afrik? Menurut kamu pesan buat barista Gen Z mengenai coffee knowledge paling simple lah. Paling simple kayak misalnya dial in atau brewing logic itu gimana Afrik? Balik lagi kayak yang aku bilang tadi sih. Fokus apa yang dijual sama tempat kalian kerja. Terutama kayak misalnya kalian kerja di coffee shop, di cafe, di resto. Fokus apa yang dijual aja dulu gitu. Misalnya nih salah satu coffee shop ngejualnya yang tempat kalian kerja itu jualnya espresso base yang tanpa sugar gitu. Iya. Kalian harus paham dong apa aja fundamentalnya. Susu, susunya kayak gimana karakternya. Karena beda brand susu kan beda rasa ya. Benar. Gitu kan. Beda kopi beda rasa. Benar. Kalian harus tahu nih kopinya dari mana. Nggak perlu tahu karakter kopinya harus diapain. Tapi kalian at least tahu nih kopi dari mana. Dan ini tuh fungsinya buat apa. Mungkin enhance buat tingkatin pahitnya kah, atau susunya itu ada karakter pahit jadi kita butuh kopi yang lumayan soft. Jadi kayak sesimpel kalian pelajarin dulu apa yang kalian jual, sehingga itu bakal ningkatin interest kalian terhadap tempat kerja juga sih akhirnya gitu. Berarti intinya buat barista Gen Z, hey jangan malas mengulik ya kan. Jangan malas nyobain produk yang kalian jual. Itu sih. Ya sama jangan ngulik. Jangan lupa ngulik. Bener, ya kan tadi kan ngulik. kita harus ngulik kan. Betul. Maksudnya pakai susu A gimana, pakai kopi A gimana, pakai kopi B gimana. Karena semakin banyak kalian jam terbang nyobain sesuatu, itu ngebuka referensi rasa juga makin luas gitu. Bener-bener. Jadi kayak memori di palet is. Iya, kalau kata temanku tuh coffee memory recall. Coffee memory recall. Iya, coffee memory recall. Kamus barista. Coffee memory recall. Iya. Jadi itu apa yang dirasain lidah dan diingat. Betul. Terkadang juga kita ngingat momennya. Mungkin pas R&D, aku juga terkadang ada beberapa menu yang aku buat, itu tuh aku ingat karena momen gitu. Momen, bener. Iya, aku ciptain produk ini sih, misalnya kopi susu apa gitu. Mungkin pas aku lagi PDKT sama orang, itu kan kayak momen yang pasti kita ingat gitu kan. Sedap. Tuh dari situ aja bisa kita kulik guys gitu. Oke, kita tadi udah ngomongin barista dan dapat kesimpulan kalau barista Gen Z harus rajin mengulik dan tahu apa yang dijual ingredientsnya. Sekarang Betul. kita ngomongin oke positif, karena tuh? semakin banyak kan barista Gen Z ini. Nah, menurut kamu nih yang sudah lama berkiprah di skena kopi Yogyakarta ya, yang sudah terkenal di lingkup skena kopi Yogyakarta ya kan. Nah ini menurut kamu ya gimana sih jenjang karir seorang barista Gen Z itu? Oke. Ketika seorang Gen Z memutuskan menjadi barista tuh kira-kira jenjang karirnya gimana? Apakah ada peluang yang seterbuka itu atau apakah cuman ya kayak tadi aku mau nongkrong dapat kopi gratis. Itu. Jadi fun fact-nya kan aku sebenarnya kalau kerja di barista lumayan terjebak ya awalnya. Karena kepo sama kopi-kopian espresso tadi aku kepo. Terus aku jadi barista dan ternyata nyaman. Nyaman dari uangnya, nyaman dari lokasinya, tempat dan suasana teman kerja gitu. Dan awalnya sih aku gak kepikiran untuk jenjang kerja karena aku mikirnya ini tuh jadi barista tuh cuma batu loncatan, nanti aku lulus kuliah aku mau kerja apa gitu kan ya. Tapi ternyata setelah aku perdalam banyak banget kok lini kerjaan yang bisa kamu raih gitu. Contohnya kalau misalnya kamu sekarang mungkin yang lagi hype ada coffee konsultan, kamu bisa jadi setup bar. Betul. Itu yang paling simpel sih, paling simpel. Jadi head bar. Jadi manajer, kamu punya coffee shop sendiri. Terus kalau misalnya pengen yang lebih ke ranah serius gitu. Nah, kalau pengen ranah serius mungkin bisa di kompetisi yang udah bergengsi kayak Brewers Cup, barista, coffee roasting, kamu jadi roaster bisa. Karena aku pikir dulu kayak ya kerjaan di barista cuma jadi barista buat kopi aja. Tapi ternyata setelah aku kerja di barista ya, kita tuh harus membuat opportunities kita sendiri guys. Benar. Ikut kompetisi ya contohnya. Salah satunya ikut kompetisi. Karena itu bakal ngebuka pikiran kalian, arahku nanti bakal kemana ya gitu. Gitu. Dan pemilihan kompetisi kan kompetisi lumayan banyak ya. Penentuan kompetisi yang kamu ikutin pun nanti bakal berpengaruh ke depannya gitu. Karena nanti kamu bakal, misalnya kayak aku Brewers nih, aku mulai ngarah, aku berarti tukang seduh filter kopi nih kan nanti ke depannya. Iya. Terus next step ternyata aku harus mengetahui fundamental soal roasting. Akhirnya aku sekarang jadi roaster. Di Under Control Coffee Roastery guys namanya. Gitu, jadi roaster. Terus ada plan kedepannya juga pengen jadi prosesor kopi gitu. Prosesor kopi. Iya. Jadi naik terus ya. Betul. Jadi sampai runtutannya ya.
tahu nih arah ketujuannya gitu. Jadi kayak dari brewers ternyata aku harus paham soal roasting. Dari roasting ternyata aku harus paham soal kopinya sendiri ini gimana gitu. Treatment kopinya dari segi fermentasi kopi. Fermentasi pasca panennya lah. Pasca panen. Akhirnya pelan-pelan tuh nanti arah dan tujuannya tahu sendiri nih. Sampai nanti akhirnya mungkin ketika udah umur kita tuh udah mapan banget gitu kan 30-40 gitu. Udah tau lah goals di akhir tuh apa gitu. Oke, berarti intinya kalau jadi barista Gen Z ya, kalau mau memutuskan dan jatuh cinta sebagai profesi barista, ya intinya harus mencari opportunities kalian masing-masing ya. Mungkin bisa dengan kalian harus menciptakan opportunities itu sendiri. Opportunities, ikut lomba lah, ngobrol sama customer betul, menciptakan. Karena menurutku gini sih mas, coffee shop di Indonesia ya, di Indonesia tuh kamu bakal menjumpai semua lini masyarakat. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang terkadang kita tuh nggak duga gitu loh. Ini orang siapa sih gitu. Nggak tahu ini siapa. Betul. Apakah CEO yang menyamar ataukah CEO grup Laguna gitu. Kan kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi salah satunya kalian harus tingkatin hospitality, kalian menciptakan opportunities itu sendiri karena platform coffee shop itu tuh udah menjangkau semua lini masyarakat gitu. Benar. Tapi ngomongin coffee shop nih, Vic, menurut kamu masih ngetren sampai kapan nih? Atau ini hanya sebatas tren semata aja? Atau jangka panjangnya bisa dipertimbangkan industri coffee shop ini? Aku sih berdoa karena ini personal reason ya. Personal reason. Karena aku kerja di industri kopi, aku berharap dan aku masih percaya kopi itu bakal panjang banget. Terutama industri kopi itu semakin bertambah umur, semakin bertambah tahun, itu tuh inovasinya semakin bermacam-macam. Benar. Yeah. Sekarang sampai aneh-aneh ya, bahkan tuh ada loh sekarang apa tuh? Omakase kopi kan ada. Dari sushi kan, sushi kan sekarang di kopi. Adaptasi ke dari beberapa budaya tuh bisa banget diterapin sekarang tuh dan itu nggak bakal mati sih. Nggak bakal mati. Berarti kita optimis kalau industri kopi itu akan selamanya hidup industri kopi. Hidup. Nah ini, kamu berarti jadi barista udah 5 tahun dengan segala pencapaian ya. Luar biasa, Afrik. Alhamdulillah. Sekarang kita main lucu-lucuan nih. Ada nggak nih hal-hal lucu-lucu pas kamu jadi barista? Misalnya nih punya temen yang unik atau misalnya punya apa yang mungkin lucu untuk dibagikan ke teman-teman pemirsa semuanya ini. Jadi sebenarnya yang paling lucu tuh jadi barista adalah ngurusin teman sendiri, guys. Ngurusin teman sendiri. Kenapa? Karena aku baru-baru ini baru mikir ya. Seorang barista tuh sebenarnya kan kita dibayar untuk melayanin customer ya. Benar, bikin kita kopi harus memberikan hospitality ke customer kan. Iya. Tapi di awal-awal aku jadi barista, itu aku lumayan ngikutin mood temanku sendiri. Ngikutin mood teman. Akhirnya ikut dramanya lah. Karena nggak mungkin di tempat kerja tuh nggak ada drama kan ya. Apa tuh drama apa tuh? Banyak. Pasti spill dikit. Yang lucu-lucu di spill dikit lah. Karena kan pasti di tempat kerja kan pasti ada drama ya gitu. Dan yang lucu tuh pasti kita ngikutin mood teman kita di awal-awal. Benar. Jadinya yang ngebuat aku belajar banyak sih akhirnya aku harus profesional nempatin diri kayak aku dibayar sama ownerku sama coffee shop ini tuh kan memang untuk ngelayanin customer. Jadi untuk teman-temanku yang masih barista nek koncomu nesu neng kewae cok. Sedap. Kalian gak dibayar untuk ngurusin barista. Kalian bukan head bar yang harus ngurusin barista gitu loh. Kalian barista ngurusin customer aja udah. Ngurusin produk gitu. Tapi itu bagian dari kenyamanan kerja gak sih? Maksudnya kalau misalnya kita kerja ada teman yang kayak gitu kan jadi aneh ya. Sebenarnya iya sih. Cuma ya akhirnya kan harus kesadaran diri sendiri ya. Tapi kan kadang wong kira rasa dari diri ya. Wong liya ngerti apa? Karena tiap orang kan pengen di ngertiin. Iya. Selamat Hari Valentine. Oke. Gitu. Berarti ya biasa ya drama-drama tempat di kerjaan. Iya, ternyata nggak cuma di dunia korporasi. Ya, drama-drama di tempat kerja juga terjadi di coffee shop. Betul. Apalagi yang drama-drama cinlok di coffee shop. Emang banyak. Aku dulu pernah nggak tahu aja sih. Dulu mantanku tuh aku ketemu sama mantanku di coffee shop. Di coffee shop. Iya, di coffee shop. Sedap. Sebagai teman kerja tau? Teman kerja. Iya. Menurutmu nih. Pacaran setempat kerja. Satu tempat kerja ya? Gimana? Berat sih. Berat kan? Berat.
Kalau kalian bisa profesional, aku acungi jempol. Enggak. Tapi menurutmu boleh nggak? Aku sih nggak rekomendasiin ya. Kamu nggak rekomendasiin? Kenapa? Kalau cowok mungkin kita fuck off ya, kayak Iya. mau cewek kita kayak gimana di tempat kerja. Kalau kerja ya udah kerja gitu. Tapi kalau cewek kan susah ya. Kita nggak tahu dia lagi haid kah, lagi berhalangan kah. Itu kan moodnya bakal lebih naik turun naik. Mood swing. Bahasa TikToknya mood swing itu. Itu sangat susah untuk profesional gitu. Karena udah ada personal feeling lah. Personal feeling. Anjay. Wow, damn man. Damn. Aduh, kangen pacaran. Ini break. Aku ngelihat ya. Aku ngelihat tuh barista tuh sekarang ya di Gen Z ya, menjadi salah satu profesi yang keren. Oke. Setuju gak kamu? Keren kalau dilihat orang. Ya, soalnya kan ya profesi apa sih yang kerja outfit trendy masa kini? Iya, skena-skena gitu ya. Skena ya, ini. Nah, menurut kamu nih, misal ada fenomena nih, orang modus jadi barista biar agar terlihat keren. Nah, itu gimana boy? Waduh. Jadi dia nggak peduli produk nulis atau apa, yang penting aku jadi barista, aku keren. Kalau menurutku ya, kamu pengen jadi barista keren tuh harus pinter. Menurutku gitu loh. Harus pinter. Kamu kalau jadi barista cuma bisa ngepam sirup doang itu nggak keren, karena semua orang, anak bayi pun bisa ngepam sirup gitu. Iya kan? Nah ini nih, gimana pesan buat teman-teman yang seperti itu agar menjadi keren? Good looking tuh penting guys ya. Good looking tuh sangat penting. Tapi minimal pinter supaya terlihat keren gitu. Ya itu gimana? Tutorial biar mereka misalnya nih udah mulai tergerak hatinya. Wah, kayaknya aku udah cukup deh. Pura-pura modus jadi barista tuang-tuang ini. Aku akan menjadi barista yang paling keren. Tapi aku bingung step by stepnya gimana. Step by stepnya ya. Oke, step by stepnya. Tadi yang pertama yang aku tadi bilang, kalian harus kenal sama produk kalian sendiri. Kedua, kalian harus bisa improvisasi dari produk yang kalian kenalin tadi nih. Kalian kan pasti tahu ya, namanya produk kan nggak sempurna. Kalian pasti ada tahu nih kurang lebihnya apa gitu. Kalian harus pelajarin nih, dan kalian bisa improvisasi atau adaptasi. Kira-kira produk ini bisa diapain nih, biar bisa perfect gitu. Dari situ nanti kalian mulai pelan-pelan nih belajar soal knowledge coffee yang secara dasar gitu. Arabica tuh kayak gimana? Arabica, perbedaan Arabica Robusta. Karena aku tuh pernah ngelihat, bukan ngelihat sih, pernah dibilang sama orang ya. Ketika seorang barista jelasin soal kopi dengan pede dan benar, itu auranya, aura farming bro. Aura farming lah bahasa sekarang ya. Aura farming. Bahasa TikToknya. Oke gitu. Oke. Iya. Berarti sekarang menjadi barista tuh skena aja nggak cukup ya? Skena aja nggak cukup. Kita harus. Iya. Karena skena semua orang bisa skena. Iya, tapi jadi pinter tuh nggak semua orang. Jadi pinter. Jadi sebagai barista tuh harus pinter ya. Harus pinter. Oke. Nah sekarang nih Frik, aku ngeliat ya di perbaristaan ini. Oke. Sekarang ada beberapa kubu berdasarkan fashion. Oke, apa aja tuh mas? Aku ngeliat ya. Ada skena. Oke, skena. Skena tuh bisa kita pecah lagi. Oke. Skena baru atau starboy TikTok. Sama ada skena yang udah agak-agak tua lah, skena matang lah kalau bahasa TikTok. Nah, sama ada satu lagi. Apa tuh? Barista old school. Oh, gimana tuh barista old school? Barista old school. Aku masuknya apa mas kalau aku mas? Kalau kamu masih keren. Si keren. Afrik kan si keren. Keren, pinter ya kan. Jelas. Nah, barista old school tuh. Ingat gak sih barista-barista tahun 2016 yang masih sangat-sangat terinfluence oleh filosofi kopi? Asik. Waduh. Ngebar pakai topi apa tuh? Topi hijau itu ya. Pakai topi itu. Topi pelukis. Gelang tasbih sampai lengan. Pakai apron. Apron yang lumayan kontras sama baju ya. Sama baju. Itu. Itu menurutmu bagaimana itu? Apakah fenomena itu terjadi secara real di dunia perbaristaan atau hanya tebakanku belaka ini? Sebenarnya menurutku iya ya. Menurutku iya, tapi tergantung tempat kerja. Karena ada beberapa tempat kerja yang sudah membuat SOP baju gitu kan ya. Bener. Aku setuju sebenarnya, penampilan kan nomor satu ya. Iya. Cuma ketika kamu ngeliatin seragam tuh lebih cakep deh menurutku daripada lebih kelihatan profesional gak sih? Bener-bener lebih kelihatan profesional. Karena sejauh ini kan kerjaan barista belum terpandang sebagai kerjaan profesional bener. Masih kerjaan lepas, freelance lah ya. Buruh harian lepas, batu loncatan sekarang. Jadi saranku kalau misalnya coffee shop kalau kalian mau pengen terlihat lebih proper, itu
adain lah kayak seragam kan sekarang udah ada seragam yang bagus tuh kayak misalnya pakai rompi-rompian. Oh ya bener-bener. Cakep sih. Serius. Cakep Sekarang sih. aku udah jarang ngelihat ya. Heeh. Coffee shop tuh ada apron. Iya kan. Soalnya sekarang tergantikan oleh rompi-rompi keren Rompi skena kayak itu yang ya. dipakai Mbak Nako itu. Oh iya, pakai itu ya. Oh iya, bener, pakai bener, rompi-rompi aku keren, ingat. rapi, Keren, rapi. hitam kan, pakai Bener. rompi kan ya. Terutama kan kalau kelihatan tuh isinya tuh dalamnya apa ya gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba pak kopi gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Biasanya alat clean up sih. Ya gitu. Bener. Masa dalamnya kopi kan nggak higienis. Biar kopi banget, Biar kopi banget. Iya. Gitu. Nah, berarti sekarang kalau aku lihat udah sedikit sih ya kayak tren-tren fashion coffee shop yang sangat Sudah mulai terinfluence menurun ya. oleh filosofi kopi Ben Jody dengan Ben Jody. flanel khasnya itu dan topi apa sih namanya? Topi pelukis lah ya. Topi pelukis. Topi pelukis ya dulu, mungkin ya. dulu kan premnya barista kan kayak gitu. Betul, Topi jujur. pelukis, pakai apron, pakai flanel. Karena kalau kamu barista nggak pernah nonton filosofi kopi itu kurang bro, Iya. kurang. Lagu openingnya Sembilu. Oh, iya. Menurutku itu salah satu film yang ngebikin sekarang industri kopi naik Betul. dan banyak Gen Z yang mau jadi barista sih. Alasan aku juga pengen barista dulu nonton itu sih kayak wah cakep banget sih jadi barista sih jujur ya. Sama. Soalnya Jujur, aku cakep dulu banget. ketika jadi barista pakai apron langsung berasa jadi Chico Jericho. Aku berasa seperti Muhammad Aga guys. Kalau aku Chico Jericho. Chico Jericho, ya. Oke. Langsung ada customer. Hai. Masa-masa awal dulu jadi Betul, barista. betul, Tapi betul. makin lama makin kesini Heeh. udah enggak deh. Sekarang udah kita harus mengikuti tren. Iya, semakin kesini kan Iya. tren fashion semakin membaik lah ya. Tren fashion Iya. semakin membaik. Teman-teman pada skena kita ikutan lah. Betul, harus adaptasi lah ya. Tapi kalau aku yang paling penting ya, meskipun skena tetap harus hygiene sih. Betul, itu Hygiene, nomor satu, bener hygiene kan? nomor satu. Sebenarnya fungsi apron pertama kan memang untuk hygiene ya. Benar. Gitu. Jadi kalau makin kesini ada adaptasi kayak rompi tadi, terus mungkin cuma celemek di bagian bawah doang. Itu Ya. apron juga sih sebenarnya. Itu kan fungsinya buat hygiene, buat naro-naro barang-barang yang kayak lap gitu kan. Iya. Jadi kalau kalian mau desain-desain kayak gitu, terutama untuk coffee shop, coba dipikirin lagi untuk hygiene-nya tuh Hygiene-nya bener. kira-kira bakal lebih efisien atau enggak gitu. Terus apa namanya ya pakai kaos yang nutupin lengan ya. Soalnya kan rawan Betul. kena stimban. Ya, Nanti- biar tato kecilnya nggak kelihatan. Ih, tapi itu kalau di coffee shop ada mbak-mbak skena tato kecil itu tuh demek tau. Jujur ya. Iya kan? Itu tuh power of coffee shop. Kita Kan ketawa lucu kemarin dulu. sempat aja ada Apa ngetrend di TikTok. Ada customer ke coffee shop kalau baristanya nggak ada tato, Tato kecil nggak pulang. mau, iya. Goreng. Tuh. Kalau mas-mas harus sepanjang ini nih. Wih, cakep banget tuh. Iya sih. Aduh, tapi Kapan jangan. mau tatoan? Takut Biar jarum. terverifikasi jadi baristanya. Takut jarum. Jarum ya. Oke. Takut jarum. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke tipikal barista-barista cewek. Waduh, tipikal gimana nih? oke. Soalnya sekarang aku ngeliat banyak teman-teman kan dulu sorry itu saya. Dulu tuh aku ngeliat teman-teman yang pengen banget jadi barista tuh rata-rata dari cowok. Iya. Karena contohnya aku pribadi dulu jadi barista karena biar kayak itu siapa namanya Chico Jericho. Chico Jericho. Meskipun sebenarnya udah mirip. Oh, Nah, aduh, tak lihat dari sini dulu mas. nah ini tuh sekarang aku ngeliat tuh udah mulai banyak teman-teman cewek yang jadi cewek-cewek barista. Apalagi kemarin aku ngeliat Indonesia Brewers ada kan kompetitor Agatha Faime. Agatha. Nah Agatha Faime. itu Tuh, the gimana best. nih Cakep buat banget. para ladies itu kalau mau jadi barista? Belajar ngangkat galon ya. Belajar ngangkat galon. Karena banyak banget aku dengerin curhatan kayak masa cewek ngangkat galon. Ya kamu kerja, kamu kerja gitu. Iya Tapi nggak menutup kemungkinan. Sebenarnya malah menurutku ya, kamu kerja sebagai barista dan kamu cewek itu tuh opportunitiesnya bakal lebih banyak. Bener Jujur. Karena kamu jadi influencer. Iya, Oh iya. gampang banget. Sama sesimpel gini lah gampangannya ya customer cowok diajak ngobrol sama barista cewek itu Iya. kayak lebih apa ya Lebih semangat. Iya, Lebih itu semangat. Lebih pengen lama-lama tuh pesennya Iya, tuh. bener. Iya. Kamu upselling lebih gampang. Upsell gitu. lebih gampang Dan pastinya gitu-gitu. opportunities bakal lebih. Nggak tahu ya, aku nggak mau apa namanya nggak mau bedain gender sebenarnya. Bener. Cuma fun fact yang terjadi di dunia sekarang, kamu cewek tuh
banyak banget sumpah opportunities yang kamu bakal dapetin sebagai barista cewek itu tuh banyak banget sebenarnya. Cuma Mungkin tergantung karena kamu gimana manfaatin. masih dikit juga ya, ya kan? Yang sebenarnya banyak, cuma dikit yang ke-up nih gitu. Karena ada benar. Chico Jericho tadi kan. Ini yang nge-host. Boleh. Oke. Gitu mas. Berarti kayak siapa tadi? Mbak siapa ya? Agatha Faye. Oh, itu keren sih itu. Itu kalian Keren harus sih. jadiin kiblat guys, harus jadiin kiblat. Dapat nomor berapa sih kemarin doi? Juara 2 dia. Juara 2 ya. Juara 2 Juara keren satunya sih. kan Rian Wibawa, juara Rian 2-nya. Wibawa. Kalau Rian Wibawa mah udah raja terakhir. Ya, raja gantengnya beda tipis lah sama gue ya. Kalau Rian Wibawa Koko. Kalau kamu mah Citato, Cina tanpa toko. Citam. Oke. Berarti kayak menurutku kayak Mbak Agatha Faye itu luar biasa keren sih. Benar, Mana benar, public speakingnya juga oke. Bagus banget. Kopinya oke. Materi presentasinya oke. Terutama Gila sih. cewek-cewek tuh biasanya kan lebih suka cerita ya. Benar. Dan biasanya kita tuh cowok tuh lebih sulit menceritakan karena kita tuh suka mendam. Iya kan? Suka mendam sesuatu. Kita mau cerita sama temen kalau hal-hal yang kok jadi curhat Bang Densu. bener tapi ya. Kita kalau mau kita cowok tuh kalau mau cerita hal-hal yang lumayan deep tuh agak malu ke teman sendiri. Kayak takut dicengin. Tapi kalau cewek itu kan lebih lugas. Dan akhirnya kebiasa untuk girls talk. Deep talk dulu men Deep talk gitu. dulu. Nah, jadi kayak ngurutin cerita tuh lebih gampang. Dan mereka udah terbiasa untuk public speaking. Seharusnya cewek-cewek itu udah sangat terbiasa sih untuk melakukan hal-hal yang mungkin tuh jadi cowok-cowok tuh kelemahannya di situ jadi gitu. poin plus buat open service ya. Betul. Oke. Betul. Nah ini Frank, kita tidak kerasa sudah hampir 40 menit Oh ini. iya 40 menit. Kita yeving di sini ya. Kebanyakan yeving guys. Enggak sih, tapi tadi ada beberapa yang berdaging sih. Nah oke. Beberapa ya. beberapa ya. Seenggaknya adalah dikit lah ya. Oke, nah ini pesan kesan ya. Closing statement dari kamu buat teman-teman Gen Z yang ingin ngeyel. Ingin menjadi barista. Nah, kasih tutor dong abang. Gimana menjadi barista yang keren sesungguhnya. Biar suatu saat minimal ya bisa di titik seperti abang Sabda ini. Amin. Mengangkat piala Brewers. Amin. Nah, kalau dari aku selalu ngomong ini sih ke teman-temanku. Jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut untuk ngelakuin sesuatu. Karena semua hal itu tuh, semua opportunity, semua kemungkinan, semua harapan tuh harus kalian mulai terlebih dahulu gitu. Karena ini nih yang aku selalu omongin. There is no limit to keep growing guys. Gitu. Anjay. There is no limit to keep growing because everything will be under control. Wih. Kayak tahu tuh. Oke. Closing statement yang keren setara dengan closing statement dari Mario Teguh. Sabda Euforia, barista Gen Z, idola kita semua. Amin, luar biasa ya. Terima kasih ya Sabda. Terima kasih banget Mas Bombom. Semoga kita habis ini nongkrong lagi ya. Iya. Nongkrong lah, kita kan tiap hari nongkrong terus. Iya, kita sahabatan kita. Membahas perkembangan kopi masa gini. Oke, mungkin terima kasih Sabda atas insight yang luar biasa buat teman-teman Gen Z ya. Mungkin yang sore ke malam ini ya lagi nongkrong di Kopinako dan sedang gundah ingin menjadi barista atau tidak. Mungkin setelah mendengar podcast ini ya langsung tergerak. Aku akan melamar CV-ku ke 10 Coffee Shop langsung. Siapa tahu kan setelah mendengar percakapan kita berdua kan. Bisa. Mungkin itu saja dari kita berdua dari program dari program Pojok Ngopi ini oleh Jogja Coffee Hub. Sekian dari aku Mop dan dari Sabda Euforia. Sabda, terima kasih dan sampai jumpa guys. Sampai jumpa. Thank you. Oke.